Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob di Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas saham di sektor batubara ya. Kita hari ini akan membahas 6 saham ya. Nah, sebelum kita melanjutkan langsung masuk pembahasannya, saya akan coba menawarkan ya suatu membership dari Rob Chameleon Trader ya. Nah, dimana di dalamnya rekan-rekan bila tergabung dalam membership tersebut ini akan mendapatkan keuntungan yang salah satunya yaitu mendapatkan rekomendasi saham ya, dengan trading plan yang jelas dan lengkap dengan disertai chart analisa teknikalnya ya. Nah, berikut ini adalah contohnya ya. Ini rekomendasi Agro ya. Nah, ini Agro dalam bulan November kemarin kita rekomendasikan 2 kali ya, tanggal 11 dan juga tanggal 24 ya. Dan ini yang tanggal 11 ya, ketika Agro belum banyak bergerak ya, dengan ada potensi breakout ascending triangle ya. Dengan berikut di bawahnya adalah trading plan-nya ya, selengkap dengan support dan harus cut loss di mana ya. Nah, berikutnya ini adalah rekomendasi kedua untuk membeli Agro ya. Tanggal 24 kita sudah merekomendasikan ulang bagi rekan-rekan yang belum masuk kloter pertama. Ini ada kloter kedua untuk Agro ya. Dan Agro berhasil naik ya, sampai pada Jumat kemarin Agro masih lanjut naik ya, menuju ke level psikologis 700 ya. Oke, nah berikutnya rekan-rekan juga mendapatkan keuntungan yaitu bisa berkonsultasi dan menanyakan ya apapun yang berkaitan dengan saham ya, nanti di grup Telegram, nanti juga ada channel Telegram yang rekan-rekan dapat mendapatkan rekomendasi saham dan juga update dari pergerakan saham-saham yang telah direkomendasikan. Nah, berikut ini biaya yang dibutuhkan untuk bergabung ya di dalam membership tersebut. Nah, ini akan ada harga spesial promo ya untuk per 1 bulannya, dan untuk paket 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan rekan-rekan akan mendapatkan harga yang lebih spesial lagi ya. Bila sebulan 199.000, bila 3 bulan harga akan turun menjadi 150.000 ya. Dan apalagi bila langsung mengambil 6 bulan, harga akan jatuh lebih murah lagi ya, jadi sebesar 125.000 ya. Atau bahkan untuk paket 12 bulan hanya setara dengan 100.000 per bulan ya. Cukup murah ya. Apalagi kita sekali makan pun kita keluar hanya juga malah lebih dari itu ya. Nah, oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan pertama ya. Nah, saham pertama dari saham batubara ini, kita akan melihat saham Adaro Energi atau ADRO ya. Nah, Adaro ini posisinya sudah uptrend ya. Ini dapat kita lihat dari chartnya ya, bila kita lihat dari kiri ke kanan ya. Ini pergerakannya mengarah ke atas ya. Nah, ini salah satu ciri saham uptrend ya. Nah, pada hari Jumat kemarin ya, Adaro mantul ya. Ini dapat kita lihat di sini, dia pergerakannya dia kan sideways ya. Ini di sini dia ada pergerakan sideways di atas support 1360, dan tanpa hari Jumat kemarin Adaro menguat ya. Dia terlihat channel uptrendnya makin lama makin naik ke atas ya, menandakan begitu kuatnya akumulasi beli yang terjadi di saham Adaro ya. Nah, ini potensinya ya.
untuk ke depan ada potensi untuk lanjut menguat ya, menuju ke resisten di 1490 ya. Nah, bila nanti resisten ini tembus ya, ada potensi untuk lanjut menuju ke resisten berikutnya yang ada di 1595 ya. Nah, ini kita juga dapat lihat volume hari Jumat kemarin sangat bagus ya. Karena sesi pertama tertekan, nah sesi kedua tiba-tiba Adaro menguat cukup drastis ya. Nah, bila kita lihat indikator MACD-nya pun sudah berubah menjadi positif kembali ya. Karena memang tekanan jual yang ada di sebelumnya ini terlihat cukup lemah ya. Nah, cukup lemah sehingga cuman kemarin harga terdorong naik lagi akibat dari akumulasi beli yang ada ya di hari Jumat kemarin ya. Oke, berikutnya kita akan melihat bagaimana pergerakan dari moving average-nya ya. Nah, moving average-nya sendiri Adro sudah uptrend ya. Coba kita lihat sini MA20 di atas 50 dan 50 di atas 100 dan 100 di atas 200, jadi sudah full bullish ya. Dan juga dapat kita lihat ya, uptrendnya sendiri sangat bagus ya. Dapat kita lihat mulai start di November ini, volumenya dia cenderung naik ya. Jadi sebuah uptrend yang sangat sehat ya. Dan kita lihat belum ada tampak pelemahan yang cukup berat ya. Maka di 4 hari ini ya, minggu lalu ini, dia harga cenderung bergerak flat ya. Oke, nah bagaimana dengan pergerakan asingnya ya? Nah, untuk pergerakan asing di Adaro dapat kita lihat cenderung keluar ya. Jadi terlihat tidak bisa digunakan ya, karena pergerakannya tidak searah ya ini. Bahkan ketika naik pun asing terus keluar ya. Jadi tidak berkorelasi searah ya. Ini kita akan balik melihat ke analisa teknikalnya saja ya. Nah, oke, berikutnya kita akan melihat saham Bukit Asam Tbk atau PTBA ya. Nah, untuk PTBA dapat kita lihat sama ya. Start dari November ini dapat kita lihat saham PTBA juga bergerak sangat uptrend ya. Bahkan uptrendnya semakin lama semakin tinggi ya naiknya ya. Dan terakhir pergerakan kenaikan dari PTBA tertahan di resist ya 2510 ya, dan kemudian selama seminggu ini bergerak sideways ya di atas support 2430. Namun bila kita lihat tarikan channel uptrendnya dapat kita lihat kenaikan dari PTBA masih oke ya, catnya uptrendnya sangat kuat ini ya, dapat kita lihat di sini. Nah, minggu depan ya, Senin ini apabila ya dengan kenaikan harga batubara ya, ini dapat kita lihat dari Jumat kemarin batubara kembali menguat ya, kisaran hampir 2% ya. Nah, sudah menyentuh 70-an ya, 74, 75 ya, dan cenderung menguat terus. Nah, apabila Senin ini kembali menguat, harga PTBA pun apabila bisa menembus 2510, ini ada potensi untuk lanjut menguat menuju ke resisten berikutnya yang ada di 2740 ya. Ini dapat kita lihat juga ya, pergerakannya semakin lama kenaikannya volumenya semakin tinggi, menandakan demand akumulasi beli yang terjadi di PTBA ini semakin lama semakin meningkat ya. Dan dapat kita lihat juga dari indikator MACD-nya ya, power naiknya sangat bagus ya, dan akumulasi yang sangat besar terjadi di PTBA ya. Ini dapat kita lihat dari kenaikannya ya, di semakin lama kenaikannya bukan semakin melandai ya, kemiringannya semakin melandai malah semakin naik ya. Jadi sangat bagus ya, apalagi volumenya juga sangat oke ya. Nah, bagaimana dengan moving average-nya ya untuk PTBA ya? Nah, untuk PTBA moving average-nya nah beda dengan Adaro ya. Adaro sudah lama dia naik ke atas 200. Nah, ini PTBA dia baru
Di November ya, kita lihat di sini break 200 dan dapat kita lihat kenaikannya bagus ya, masih uptrend ya, sangat uptrend. Dan untuk MA-nya sendiri baru MA 20 yang cross up di 200. Nah, 50 dan 100 akan menyusul ya. Ini masih belum terlalu bullish, namun sudah mulai bullish ya. Dengan volumenya cenderung naik ya. Jadi masih ke depan PTBA masih belum ada tanda-tanda melemah ya, pelemahan ya dalam trennya. Dan ke depan masih akan berusaha naik ya menuju ke resisten berikutnya ya, 2740. Oke, berikutnya kita akan melihat asingnya ya. Nah, sama dengan Adaro ya, asingnya cenderung keluar ya. Jadi walaupun dia naik, asingnya juga cenderung keluar. Jadi pergerakan asing tidak bisa digunakan untuk mendukung dari analisa ya, untuk membeli saham PTPA ya, karena pergerakannya tidak searah ya. Ini walaupun asing jual, harga PTPA tetap naik ya. Oke, saham berikutnya kita akan melihat Indo Tambang Raya Megah atau ITMG ya. Ya, kenaikan ITMG ini kenaikannya kemungkinan lebih tajam ya, karena langsung menguat ya dari 8 ribuan ya, ini sudah langsung menyentuh ke 15.000 ya. Jadi trennya naiknya paling tinggi ya daripada Adaro dan PTPA ya. Nah, kenaikan dari ITMG tertahan ya di resist 15.200 ya. Ini 2 hari dia flat. Nah, sedangkan seperti Adaro dan PTPA tadi dia sudah 4 hari ya, 4 harian dia bergerak flat ya. Dan kemarin Adaro naik ya setelah hari kelima ya Adaro ya. Nah, ini ITMG malah baru 2 hari dia bergerak flat ya. Jadi di sini ketika Adaro PTPA udah flat, nah ini ITMG tetap bablas naik ya. Nah, kita tidak tahu nanti apakah ketika Adaro dan PTPA dia naik, ITMG bakal flat atau ikut naik ya. Nah, ini sementara resisten di 15.200. Nah, bila ikut naik ya, resisten berikutnya ada di 16.650. Nah, sedangkan supportnya ada di 13.600 ya, 25. Nah, untuk volumenya sama ya, sangat bagus. Ini malah lebih bagus volumenya ya. Volumenya semakin lama semakin besar ya, kenaikan makin tinggi. Jadi kenaikannya cukup bagus diiringi volume akumulasi beli yang sangat kuat ya. Ini dari indikator MACD nya dapat kita lihat power naiknya dari ITMG keren ya, sangat bagus. Nah, bagaimana dengan garis moving average-nya ya? Nah, garis moving average-nya sini Nah, ini sorry ketinggalan ini moving average-nya untuk ITMG. Nah, di November ini juga baru break ya, nih dapat kita lihat di sini. Nah, barusan break ya di November ini, dia break MA 200 mengikuti IHSG yang juga break ya. Dan kemudian ini naik ya, sangat tinggi ya ITMG ya. Diiringi dengan volume transaksi yang makin besar. Jadi oke ya, dari volume oke, akumulasi beli juga oke ya, dari pergerakannya juga oke, dari semua masih cukup oke. Cuma kenaikannya yang ketika 4 hari Adaro dan PTPA udah sideways, nah ini ITMG naik terusnya ini akan menjadi sedikit hambatan ya. Akankah ikut lanjut yang lain naik atau dia akan tertahan gantian sideways dulu ya. Nah, berikutnya kita akan melihat pergerakan asingnya ya. Nah, ITMG ya, pergerakan asingnya sama ya seperti PTPA dan Adaro ya. Terlihat
asing cenderung keluar ya, walaupun tidak seagresif di Adaro dan PDBA ya. Nah, seperti ini. Banyakan sih asingnya cenderung keluar ya. Ini ketika dia naik pun asingnya cenderung keluar ya. Jadi korelasinya kurang searah, jadi tidak bisa digunakan sebagai acuan beli dan jual ya untuk pergerakan asingnya ya. Oke, kita akan melangkah ke saham berikutnya ya. Nah, saham berikutnya kita akan melihat Indika Energi atau Indi ya. Nah, Indi terlihat kenaikannya juga cukup tajam ya dari sebelum video yang sebelumnya kita pernah bahas sektor batubara ya. Ini kenaikan sudah cukup tajam ya, kenaik dari angka 1000 ya. 1000 sudah sekarang sudah 1800 ya. Sudah sangat banyak kenaikannya ya. Nah, ini dapat kita lihat di sini kenaikannya tertahan di resist 1875 dengan support yang ada di 1685 ya. Jadi 4 hari terakhir pergerakan Indi dia bergerak flat ya, sideways di atas support 1685 ya. Dan hari Jumat kemarin terlihat kembali mencoba naik ya, walaupun kenaikannya gap up, dia mencoba naik kembali. Dan untuk channel uptrend dapat kita lihat kenaikannya sangat tinggi, dan dapat kita lihat sudah 2 hari ini sudah keluar ya dari uptrend ya. Nah, kita akan lihat apakah Indi bisa naik kembali ke uptrend ya, menembus resist 1875 dan kembali masuk ke uptrend ya, menuju ke resist berikutnya yang ada di 2150 sampai 2260 ya. Jadi dapat kita lihat kenaikannya pun juga sangat bagus, kenaik volumenya oke, besar, dan dari indikator MACD-nya dapat kita lihat juga oke ya, kekuatan naiknya juga oke. Namun 4-3 hari terakhir MACD-nya dia tekanan jual ya, minus ya, mulai turun. Nah, kita akan tunggu akankah tekanan jual ini akan semakin lama makin besar, itu yang berbahaya ya. Dan konfirmasinya yaitu menembus support 1685. Nah, selama masih di atas 1685, ini masih potensi untuk dia naik ya, menguji kembali resisten di 1875. Nah, bagaimana dengan garis moving average-nya? Nah, moving average-nya, nah ini sudah lama break ya Indi ya. Ini dapat kita lihat sini. Nah, dia malah bertahan terus ya di atas 200, dan ini mantul di atas 100. Nah, sekarang dia rally ya. Setelah menembus moving average 50-nya ya, dia kemudian rally naik tinggi ya. Dan kemudian memang 4 hari terakhir bergerak flat ya di atas support ya. Di atas support 1685 dengan resisten di 1875 ya. Kenaikan dengan volume yang cukup bagus ya. MA sudah bullish semua, 20 di atas 50, 50 di atas 100, dan 100 di atas 200. Jadi cukup oke ya trennya. Nah, berikutnya kita akan melihat untuk asingnya ya. Ini untuk Indi agak berbeda ya dari Adaro, PTBI, TNG ya, dimana ketika naik asing pun jualan. Nah, ini di saham Indika ini asingnya pergerakannya terlihat malah searah ya, jadi bisa digunakan ya. Ini dapat kita lihat ya, asingnya mulai akum terus ya, akumulasi beli dari akhir Oktober ya di sini. Kemudian semakin lama semakin membesar ya akumulasinya ketika Indika naik ya. Indinya naik, akumulasi asing naik, dan sekarang ketika harga sudah di atas ya, ini dapat kita lihat asingnya malah keluar ya. Jadi asingnya sudah mulai keluar ya di Indi ya. Nah, ini perhatikan apabila nanti asingnya bisa entry lagi. Kalau entry lagi ini ada chance kenaikan Indi bisa lanjut ya. Nah, hati-hati bila semakin dia nanti ketika naik dan ini makin membesar. Nah, ini cukup hati-hati karena terlihat asing sudah masuk di harga bawah ya, di 1000-an ya, dan tampak sudah mulai keluar ya di kisaran 1700 dan 1800 ini ya. Oke, berikutnya kita lihat saham Petrosi atau PTRO yang merupakan anak usaha dari Indi ya. Nah, di Petro ini juga kenaikannya nih terlihat tertahan ya di resistnya ya. Ini 2190 ya. Di area resistnya di kisaran 2100 sampai 2190. Dan dia 3 hari ini mulai pullback ya. Ini kenaikannya pun juga
sudah lumayan ya, walaupun tidak setinggi India dan TNK ya. Nah, dapat kita lihat juga ini sudah mulai uptrend ya, dari ini malah start ya, dari Oktober sudah mulai bergerak uptrend ya. Nah, tren walaupun kenaikannya tidak setinggi ya, emang ini ya. Dan dapat kita lihat juga volumenya juga makin lama makin besar ya, jadi oke, kenaikannya sehat, dan kemudian MACD-nya kekuatan naiknya pun juga sangat bagus ya. Namun 2 hari ini dapat kita lihat sudah muncul tekanan jual. Nah, selama masih bertahan di atas 1920 nih, material masih cukup oke ya. Ada kemungkinan juga dia akan bergerak sideways lebih dulu ya. Ini close-nya di 2050 ya. Jadi kita akan coba jaga nanti kalau misal masih di atas 2000-an, terlihat masih oke ya untuk mencoba naik ya, Mas. Menguji area resist di 2100 dan di 2190 lagi ya. Oke, berikutnya kita akan melihat moving average-nya ya. Nah, ini guys, series moving average-nya dapat kita lihat juga sudah sangat bullish ya. Moving average-nya 20 di atas 100, 100, 200. Nah, ini terlihat ya agak kebalik ya ini. Tapi masih cukup oke ya. Masih uptrend ya, sangat uptrend ya. Dan dimana up-nya juga lebih bagus ya. Dari sebelumnya terlihat volumenya nggak ada di sini. Dan kemudian ketika rally November, volumenya semakin membesar ya, jadi cukup bagus ya. Oke. Berikutnya kita akan lihat pergerakan asingnya di Petro ya. Nah, ini terlihat hampir sama dengan India. Ketika dia naik, terlihat asingnya mulai masuk, namun masih kecil ya, ini jumlahnya sangat kecil ya, untuk karena memang Petro ini small cap ya. Oke, berikutnya kita akan bahas saham Delta Dunia Makmur ya, atau DOIT ya. Nah, DOIT candlenya sama seperti India, dia udah 4 hari ya, dan ada run 4 hari dia flat ya di atas support 406 dan di resist 430 ya. Kenaikannya tertahan di resisten 430 dan di support 406 ya. Bergerak flat ya. Jadi selama bisa bertahan di atas support 406 atau minimal ya, toleransi di atas 400. Ini masih ada potensi dia akan mencoba bergerak naik lagi ya, menuju ke resisten berikutnya yang ada di 484 dan di 510 ya. Nah, dan juga ini untuk DOIT ya, volumenya juga bagus ya, dan dari indikator MACD-nya pun juga oke ya. Di volume oke, ya MACD juga bagus kenaikannya, dan juga akumulasinya pun terlihat sangat bagus. Di ke depan, selama dia bertahan di atas 406 atau toleransi 400, terlihat masih cukup bagus dalam menunggu momen untuk dia mencoba naik lagi ya. Apalagi bila besok ya Adaro sudah bergerak naik ya. Dan PDBA dan ini juga sudah mulai agak bergerak ya. Kita akan tunggu bila Adaro-nya kembali dia naik, lanjut naik ya. Ini ada potensi DOIT juga akan bergerak naiknya. Oke, berikutnya kita akan melihat moving average-nya ya. Nah, moving average-nya untuk DOIT juga uptrend ya, sangat uptrend ya. 20 di atas 50, di atas 100 dan 200, sangat bagus ya. Ini mulai rally ketika dia break dari 50, dia volumenya makin lama makin membesar ya. Nah, sangat bagus ya ini kenaikannya ya, walaupun sudah tergolong tinggi ya. Start dari 200-an, 250, dia sekarang sudah 400, high-nya sudah mencapai 450 ya. Oke, bagaimana dengan pergerakan asingnya ya? Nah, untuk pergerakan asingnya ini dapat kita lihat di sini, sebelum dia mulai naik di November, asing terlihat udah masuk pelan-pelan ya. Dan ketika dia mulai naik, terlihat asing mulai keluar, dan kemudian asing kembali menaikkan harga DOIT, dan kemudian ketika flat ini terlihat 4 hari terakhir asingnya mulai jualan lagi ya. Nah, ini mulai hati-hati ya, nanti kita perhatikan asing, terlihat ini bisa digunakan, bisa dipantau ya. Apabila nanti asingnya mulai
masuk lagi ya, untuk mendorong agak lebih tinggi lagi, untuk menjual lebih tinggi lagi. Nah, ini bisa kita untuk trading kan ya, untuk Android ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana indeks IHSG kita ya. Nah, IHSG kita pada Jumat kemarin kembali candlenya turun ya, dan sempat pagi-pagi ya harga sempat langsung drop ya. Terlihat ada yang berusaha keluar di pagi-pagi ya, mungkin ada institusi atau big fund yang mencoba keluar dulu ya, walaupun posisi Dow Future, Dow-nya naik dan Dow Close-nya naik, dan Jumat pagi naik, dan kemudian Dow Future pagi juga cukup kondusif, namun tiba-tiba ada big fund atau institusi besar yang keluar ya, sehingga langsung turun cukup lumayan ya. Minusnya langsung 0,7 sampai 0,8, namun semakin siang IHSG semakin rebound ya dan pulih ya dari koreksi di pagi hari itu. Biasanya tekanan terjadi di sesi kedua, namun hari Jumat kemarin tekanan jual di IHSG muncul langsung di pagi-pagi langsung drop, dan kemudian perlahan mulai pulih ya. Dan terlihat candle 2 hari ini sudah mulai ada yang keluar ya, ada big fund yang sudah mulai keluar, namun terlihat masih belum akan drop, karena terlihat ada proses reakumulasi ya, reakumulasi lagi. Terlihat dari bentukan candlenya ya, terlihat ada di leg shadow-nya muncul ya, dimana ini candle yang menandakan adanya reakumulasi lagi ya dari big fund ya. Nah, kita akan tunggu Senin depan ya, walaupun sudah muncul 2 candle ya. Pada di Agustus ini belum ada ya langsung tekanannya besar, namun di sini walaupun 2 candle merah, namun candle turun ya, namun turunnya tidak signifikan ya, dan terlihat ada shadow, leg shadow ini menandakan masih ada reakumulasi yang terjadi ya. Ini adalah sisi positifnya ya. Dan kenaikannya minggu kemarin ya, setelah drop di akhir bulan, harga kembali naik dan tertahan ya di sini, tertahan di resisten 5814. Nah, bila minggu depan berhasil naik kembali, nah targetnya berikutnya ada menuju ke 5960 ya. Dapat kita lihat, ini adalah uptrend yang tercipta dari akhir September ya. Ini akhir September mulai bullish ya, ketika dia membentuk double bottom ini ya. Double bottom, kemudian dia naik ya. Dia IHSG-nya naik, membentuk dia di sini membentuk ascending di sini ya. Nah, kita bahas di video juga ya. Dia membentuk double bottom ascending, dia break, dia naik rally tinggi ya di November ya. Start di November ini ya. Dia naik tinggi ya. Nah, dan kenaikannya ya membentuk channel uptrend baru ya. Nah, di sini uptrend baru. Akhir bulan dia rebound, dan di sini dapat kita lihat. Nah, ini sisi positifnya ya. Nah, yang positif yaitu ini ada leg shadow menandakan adanya reakumulasi ya. Ini ada positif pertama, dan keduanya positif kedua dari IHSG yaitu masih bertahan di uptrendnya yang tercipta dari November ya. Dapat kita lihat sini trennya ya. Dia naik, turun, koreksi dikit, dia naik lagi, koreksi, ya ini overshoot istilahnya ya, false break ya istilahnya. Kemudian ini naik lagi ya. Ini ada potensi dia akan mencoba naik terus ke mendekati 6000 ya. Sampai akhir tahun ya, berarti video dressing akhir ini akhir tahun ya. Nah, kita akan lihat ya, akankah itu terjadi ya. Nah, itu adalah dari segi positif ya. Ini masih di uptrend. Ini ada false break di sini ya, ada false breakdown ya istilahnya, false breakdown, dan ada reakumulasi, dan kemudian masih di channel uptrendnya ya untuk menuju ke 6000 ya. Nah, itu dari sisi positifnya ada lagi yaitu volumenya ya. Ini volumenya kenaikannya ini sehat ya, kenaikannya karena volumenya juga meningkatannya juga sangat bagus ya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi negatifnya yang perlu kita waspadai ya. Pertama, kita akan melihat dari MACD-nya ya. Nah, MACD-nya sendiri dapat kita lihat kenaikan pertama ya. Ini adalah kenaikan pertama candle sampai keluar bowling, berarti menandakan kenaikan yang sangat dengan akumulasi sangat besar ya. Nah, kemudian kenaikan kedua ya. Kenaikan kedua sudah ada
distribusi. Nah, kita lihat sini kenaikannya lebih rendah ya dari yang sebelumnya ya, walaupun kenaikan harganya ini hampir sama ya, namun kemiringannya sudah lebih landai dan juga dari MACD-nya pun terlihat lebih kecil ya. Dan kemudian kenaikan ketiga, kita lihat power dari MACD-nya makin melemah ya. Nah, ini makin melemah di sini ya. Nah, makin melemah. Nah, hati-hati ya nanti apabila MACD-nya nanti bisa drop kalau sampai IHSG tidak jadi naik ya. Tidak jadi naik ke sana, malah dia flat atau malah dia turun ke sini ya. Balik turun ke arah 5.700-an ya. Ini akan cukup berbahaya karena MACD-nya bisa jadi akan turun juga dan itu akan dead cross ya. Ini cukup berbahaya ya. Karena bila kita lihat ya, untuk blue chip yang sudah bergerak ya di MA20 ya, seperti Astra ya. Astra, ASII ya. Cepin juga sudah mulai bergerak ke bawah dan juga ada BCA ya. Nah, namun sebelum itu terjadi kita ikutin saja market ya. Karena masih ada potensi IHSG bisa jadi naik ya, karena belum ada tanda-tanda, itu hanya indikasi awal dan itu belum terkonfirmasi. Kita harus walaupun waspada, kita harus tetap menunggu konfirmasinya ya. Jadi ke depan ya, ini potensi IHSG selama dia bertahan di atas 58 ya, masih berpotensi dia akan menguat menuju ke area 59 sampai ke 6000 ya. Namun hati-hati bila pergerakan IHSG mulai gagal bertahan di atas 58 ya. Ini akan membuka potensi IHSG untuk turun ya, menguji ke support berikutnya ya di 5715 ya. Karena dia akan memicu dead cross ya dari indikator MACD-nya dan ini akan cukup berbahaya ya. Dan juga untuk rekan-rekan bisa memperhatikan juga untuk saham-saham blue chip yang biasanya menjadi penggerak ya, motor penggerak dari IHSG. Nomor satu yaitu BCA ya, merupakan karena sektor finance ini menguasai hampir 35% ya market cap-nya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat ya buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli dan jual ya. Terima kasih.